Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Dengan sukacita, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu setia mengasihi kita. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Shalom dan selamat hari Minggu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Dengan sukacita, kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada saudara-saudara kita yang merayakannya sejak tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2020. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saat ini, topik minggu, menang atas kuasa kegelapan. Sesungguhnya, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Allah dari kuasa kegelapan dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan syukur kepadanya. Sebelum kita bernyanyi, marilah kita saat teduh sejenak berdoa hening di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2, 1 tambah ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkanlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 476. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam hukum Taurat yang kedua dan maksudnya demikian: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 162. Ku serahkan diri
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Engkau juga telah mengalahkan kematian, sehingga kami memperoleh kemenangan. Engkau mengingatkan kami supaya kami bisa menang dari kuasa kegelapan. Karena betapa seringnya kami masih diperhamba oleh kuasa kegelapan dunia ini. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sangat sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu dengan tidak sungguh-sungguh percaya-Mu, melainkan percaya kepada kuasa kegelapan dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa, hati roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Luruskan Tuhan kami umat-Mu, pimpin kami agar taat melakukan kehendak-Mu. Tolong umat-Mu dengan Roh Kudus. Firman Tuhan epistel pada minggu ini tertulis di dalam kitab Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat 20. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa.
Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku, pelindungmu percayalah. Jangan tinggalkan Tuhanku, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuduskan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan warta jemaat yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020. Topik minggu, menang atas kuasa kegelapan. Yang pertama,
Banyaknya jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 23 Agustus 2020. Ibadah Minggu pukul 6.30 WIB, ibadah pukul 8 WIB, dan ibadah pukul 10 WIB. Laki-laki 206 orang, perempuan 302 orang, jumlah seluruhnya 508 orang. 2. Pemberangkatan penatua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, di ibadah Minggu siang pukul 10 WIB, diadakan acara pemberangkatan penatua pensiun, yaitu Bapak Penatua Siagian dari Sektor 2 dan Bapak Penatua Dr. Randus S. Simanulang dari Sektor 3, sekaligus kita mengumpulkan persembahan ke depan sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan mereka di gereja kita selama ini. Yang ketiga, menerima tahbisan penatua. Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, di ibadah Minggu siang pukul 10 WIB, menerima tahbisan penatua calon penatua LM Boru Nainggolan SPD dari Sektor 3 yang telah belajar selama 3 tahun di gereja kita ini. Yang keempat, ibadah Minggu. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 6 September 2020, ibadah Minggu berbahasa Batak. Ibadah pukul 6.30, Sektor 1 sampai dengan Sektor 6. Ibadah pukul 8, Sektor 7 sampai dengan 12, ibadah pukul 10, Sektor 13 sampai dengan 19. Pada jemaat yang mengadakan ibadah Minggu keluarga di rumah, acara ibadah dapat diterima dari penatua lingkungan dan ibadah live streaming dialihkan ke ibadah sekolah minggu. Dimulai tanggal 6 September 2020 melalui live streaming, dapat diikuti melalui acara TV kabel channel nomor 1 atau melalui YouTube pukul 8 WIB. Kelima, acara pertangyangan sektor. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, gereja kita mengadakan ibadah pertangyangan keluarga mulai pukul 19.30 WIB. Acara pertangyangan dapat diminta pada penatua lingkungan dan acara pertangyangan live streaming dapat kita ikuti melalui acara TV kabel channel nomor 1 atau melalui YouTube pada pukul 19.30 WIB. Yang keenam, jemaat yang kena siasat gereja. Mulai hari Minggu ini tanggal 30 Agustus 2020 kena hukum siasat gereja, yaitu Ruth Imelda Sihombing dari Jalan Nangka 4 Sektor 2 lingkungan Penatua D Borusinaga SPD karena telah menikah di gereja Pentakosta. Demikian warta pada minggu ini. Apabila ada yang kurang, minggu depan kita akan menyempurnakannya. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758. Ti
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita yang menjadi khotbah buat kita saat ini tertulis dalam kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang sangat wajarlah apabila seseorang telah berbuat baik, kita sewajarnya lah merespon dengan melakukan yang baik. Tetapi ada perbedaan yang sangat jelas ketika kita mengingat perbuatan kita yang tidak baik. Sering kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada dunia ini. Itu sangat jelas ketika kita mengingat pernyataan Allah yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, untuk memenangkan kita dari kuasa kegelapan dunia ini, dan bahkan sudah menyediakan tempat yang kekal bagi kita, yaitu kerajaannya bagi orang yang percaya. Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih ada yang tetap percaya kepada kuasa kegelapan dunia ini. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sangat jelas di dalam kitab 1 Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka jangan menyembah berhala. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang Korintus, tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Itu bisa kita baca nanti di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Dan seperti itu jugalah yang terjadi kepada umat Tuhan yang sudah bebas dari perbudakan Mesir. Mereka tiba di padang gurun, tetapi ketika Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat Allah, mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka mendirikan anak lembu emas untuk mereka sembah,
sehingga Allah berfirman kepada Musa dengan mengatakan demikian. Di dalam Keluaran 32 ayat 7 dikatakan demikian, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Dan semakin jelas diulangi kembali di kitab Ulangan ini, dan itulah di ayat 9 yang sudah saya bacakan tadi. Ulangan 18 ayat 9 dikatakan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Tetapi dalam kenyataannya masih tetap mereka mau menyembah berhala, dan mereka telah kalah oleh kuasa kegelapan. Mereka telah diperhamba oleh kuasa kegelapan tersebut. Bapak, Ibu, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita merenungkan kenapa kita masih mau menyembah berhala, bisa saja jawabannya karena kita percaya bahwa yang kita sembah itu sangat berkuasa. Kenapa kita mau menyembah berhala? Karena yang kita percaya itu, yang kita sembah itu dapat menolong kita, akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan mungkin masih banyak alasan kenapa kita mau menyembah berhala. Oleh karena itulah, sesuatu hal yang sangat sederhana pun di dalam hidup kita ini, apapun itu, sesuatu hal yang sangat sederhana di dalam hidup kita ini, apapun itu, apabila kita masih mau mempercayainya, apabila kita masih mau menyembahnya, kita yakini itu punya kuasa, kita yakini itu memberikan yang terbaik sepenuhnya kepada kita, maka kita juga sudah dikatakan menyembah berhala. Teknologi tidak salah, tetapi bisa saja teknologi itu menjadi berhala ketika itu yang telah mengendalikan kita. Ilmu pengetahuan sangat penting, tetapi bisa saja ilmu pengetahuan itu jadi lebih utama dalam hidup kita. Itu juga penyembahan berhala. Sudah sangat mengandalkan itu, sudah sangat mempercayai itu, sudah sangat yakin bahwa itu punya kuasa. Jadi sepenuhnya ilmu pengetahuan, dan itu terjadi juga kepada jemaat Korintus ketika mereka lebih mengandalkan pengetahuan mereka, mengatakan bahwa peristiwa salib adalah peristiwa kebodohan. Yang penting adalah ilmu bagi mereka. Tidak salah uang, tidak salah harta, tidak salah jabatan, tetapi bisa saja itu menjadi berhala ketika kita lupa akan Tuhan, ketika kita lebih mengandalkan uang, harta, kekayaan, dan jabatan. Dan memang kita mungkin masih menemukan orang yang percaya kepada peramal. Mungkin masih kita temukan orang yang meminta petunjuk kepada arwah yang sudah meninggal. Apalagi untuk generasi muda, masih tetap menunggu-nunggu apa kata zodiak hari ini. Kalau hanya untuk sekedar tahu, saya katakan tadi, teknologi tidak salah, ilmu pengetahuan tidak salah, uang tidak salah, jabatan tidak salah. Yang salah ketika itu semua mengandalkan, ketika itu semua yang mengendalikan kita,
dan itulah yang menjadi permasalahan dan itulah yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita ketika itu yang akan mengendalikan kehidupan kita. Setiap orang yang menyembah berhala, Tuhan mengingatkan bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah, dan Tuhan Allah akan menghalau orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu, sebagaimana Tuhan telah mengingatkan umat Israel, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Korintus, dan juga tadi sangat jelas dalam Kisah Para Rasul, diingatkan bahwa hiduplah di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan hiduplah di dalam buah apa yang kita imani, seperti yang diingatkan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel. Demikian juga diingatkan kepada kita seperti ayat 13 dikatakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Tadi sudah banyak dikatakan mereka percaya kepada peramal, penyihir, bahkan meminta petunjuk kepada roh-roh yang sudah mati. Diingatkan kepada kita semua, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam tidak bercela di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan Allah Bapa di sorga, maka kita akan menang atas kuasa kegelapan. Kita ingat ketika kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah menyelamatkan kita, maka kita akan menang atas kuasa kegelapan. Dan sesungguhnya itu sudah melekat dalam diri kita. Setiap minggu kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. Kita ternyata sudah dikuduskan. Kita sesungguhnya telah menang atas kuasa kegelapan. Oleh karena itu, kita menang atas kuasa kegelapan dunia ini, seperti topik minggu kita saat ini, menang atas kuasa kegelapan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam doa, merenungkan firman Tuhan, dan mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tuhan, di tengah-tengah dunia ini ada banyak kuasa kegelapan. Kami mohon Tuhan tuntunan Roh Kudus di dalam diri kami, sehingga kami bisa menang, mengalahkan kuasa kegelapan dunia ini, sehingga nama-Mu yang dimuliakan dan kerajaan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah kami menjadi bekal di dalam kehidupan kerohanian kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkatilah warta gereja-Mu Tuhan, HKBP Perumnas Batuonom,
perjalanan gerejamu kiranya bisa terus berjalan dengan baik. Secara khusus untuk minggu yang akan dilaksanakan pemberangkatan pensiun Amang Sintua Sina Siagian dan Amang Sintua Simanulang. Berkati Tuhan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gerejamu untuk kemuliaan bagi namamu dan pelayanan Amang Sintua yang telah melayani di tempat ini, itu menjadi sukacita bagi jemaat Tuhan dan kemuliaan bagi namamu. Berkati juga Tuhan Inang calon Sintua El Borunenggolan yang akan menerima tahbisan Sintua, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan melakukan tugas pelayanan di tempat ini. Bapa di dalam sorga, kami juga mohon berkatilah proses pengobatan jemaat Tuhan yang sedang sakit ataupun para pelayan Tuhan yang sedang sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Amang Opu Adam dari sektor 5, Amang Simangunsong dari sektor 8, Amang calon Sintua Siahaan dari sektor 10, dan mungkin masih ada Tuhan yang tidak boleh kami sebutkan mereka satu persatu. Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, sehingga untuk ke depan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan namamu. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah pimpinan gereja kami dimanapun mereka berada Tuhan. Secara khusus gereja HKBP Perumnas Batuonom, bersama semua para pelayan Tuhan dan keluarga, bersama semua jemaatmu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menerima pembekalan kehidupan kerohanian kami dari gereja ini. Kami juga mohon kepadamu, berkatilah setiap jemaat Tuhan di pekerjaan yang Engkau anugerahkan, sehingga ada hasil yang baik dari apa yang mereka kerjakan ya Tuhan, terkhusus menuntun anak-anak yang Engkau anugerahkan. Kelak mereka semua menjadi berhasil dan pembawa kabar sukacita dimanapun mereka berada. Bapa di dalam sorga, kami juga mohon berikan hikmat-Mu kepada pemimpin pemerintahan kami, sehingga mereka boleh berhikmat melakukan pekerjaan mereka, dan kami juga dengan sukacita untuk menyatakan damai sejahtera. Tuhan, kami menyadari akan dosa-dosa kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Inilah Tuhan doa kami yang kami serukan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 sambil mengumpulkan persembahan kita. Hanya oleh darah-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.